Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Tuhan. Salam serbu, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita boleh beribadah, melayani Dia lewat ibadah raya Minggu. Kita bersyukur juga atas kemauan yang diberikan oleh Tuhan dan juga kesehatan, sehingga kita boleh mengusahakan dan memelihara ibadah raya Minggu ini. Saya juga tidak lupa menyapa umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan di mana Tuhan berada. Tuhan kiranya memberkati saudara lewat pemberitaan firman Tuhan dan ini video daripada di Facebook. Puji Tuhan. Mari kita memeriksa kembali firman penggembalaan untuk ibadah raya Minggu dari Wahyu pasal yang ke-10 ayat 3 bagian B. Wahyu 10 ayat 3 bagian B. Boleh ayat 3 secara keseluruhan dibaca dulu. Demikian Tuhan ya. Kita terbuka. Dan dia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Kesimpulannya, di dalam kitab Wahyu ada 7 kali bunyi guru genderu terdengar. Kesimpulannya, di dalam kitab Wahyu ada 7 kali bunyi guru genderu terdengar, yaitu 1 Wahyu 4 ayat 5, 2 Wahyu 8 ayat 5, 3 Wahyu 10 ayat 3b, 4 Wahyu 11 ayat 19, 5 Wahyu 14 ayat 2, 6 Wahyu 16 ayat 18, 7 Wahyu 19 ayat yang ke-6. Puji Tuhan. Sekarang kita akan memperhatikan tentang bunyi guru yang ke-7. Tentang bunyi guru yang ke-7 dalam kurung seri 4. Wahyu 19 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Perjamuan kawin anak domba. Dan aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, seperti deru guru yang hebat. Katanya, ya, seperti deru guru yang hebat katanya. Haleluya. Ya. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Yang kedua, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Saat hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Puji Tuhan. Suara himpunan besar orang banyak seperti deru guru yang hebat. Suara himpunan besar orang banyak seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Puji Tuhan. Demikianlah deru guru yang ke-7 terdengar sebagai deru guru yang terakhir. Amin. Amin. Kemudian deru guru yang hebat ini dibagi atas 2 bagian. Yang pertama, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Puji Tuhan. Sebetulnya, saudaraku, sebetulnya 2 minggu berturut-turut kita telah memasuki bagian yang kedua. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, kita kembali lagi memperhatikan bagian yang pertama. Saya kira tidak jadi soal kalau memang itu menjadi isi hati Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Sekarang kita kembali memperhatikan yang pertama. Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur Yesus Kristus telah menjadi Raja dan Dia memerintah sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Ini berita sukacita, ini berita bahagia bagi kita sekalian. Amin, saudara. Amin. 1 Korintus 15
1 Korintus 15 ayat 24 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Ya. Kemudian tiba kesudahannya, Ya. yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Ya. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. terus Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, Ya. sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. ia memegang pemerintahan sebagai raja sampai selama-lamanya. Terus Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. puji Tuhan. Yesus Kristus memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Setelah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Di sini kita perhatikan Yesus Kristus memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Amin. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Puji Tuhan. Saudaraku, Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Di sini kita melihat Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Amin, saudaraku. Musuh yang terakhir yang dia binasakan ialah maut. Puji Tuhan. Ayat 27 dan 28. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Terus, Tapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, kalau segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah melakukan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. iya. Terus, Tapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri, Allah sendiri, sebagai anak, Kristus sendiri, sebagai anak, ya, akan menaklukkan dirinya di bawah dia. di bawah dia, Bapak, terus, Sudah telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya. dan di mana Allah juga telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, di bawah Kristus, terus, Supaya Allah menjadi supaya Allah semua menjadi semua di dalam semua. Puji Tuhan. 2019 tahun yang lalu, tubuh Yesus telah meremukkan kepala ular di atas kayu salib. Amin, saudaraku. Amin. Berarti kemenangan itu diperoleh karena Yesus telah menaklukkan dirinya kepada Bapa. Saya ulangi, 2019 tahun yang lalu tubuh Yesus telah meremukkan kepala ular di atas kayu salib. Berarti kemenangan itu diperoleh karena Yesus menaklukkan dirinya kepada Bapa, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Amin, saudaraku. Maka memang kita melayani Tuhan tidak boleh berbangga diri, tidak boleh berbeda. Yang benar di dalam mengikuti Tuhan adalah sangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, di sini kita melihat sebagai anak, ia telah menaklukkan dirinya di bawah dia, yaitu Bapa. Artinya Yesus telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian naik dan dipermuliakan sebagai raja sampai selama-lamanya, karena ia telah menaklukkan dirinya di bawah dia. Dia telah menaklukkan dirinya kepada Bapa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Dapat dipahami? Ayat 29 sampai 32. Jika tidak demikian, Ya. apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Baptis itu mati dan bangkit. Terus, Kalau orang mati sama sekali tidak dibaptiskan, Ya. mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? terus Tetapi juga, mengapa kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? bawa diri di dalam pengalaman kematian. Terus, Saudara-saudara, kalau Yesus tidak dibangkitkan. Ayat 31. saudara-saudara, Ya. setiap hari aku berhadapan dengan maut. Tiap hari berhadapan dengan maut. Terus, Demi kebanggaanku akan kami dalam Kristus Yesus, Ya. Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. 32. Karena hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, Pertimbangan manusia. Terus, aku telah berjuang melawan binatang buas sendiri. melayani karena menurut kehendak manusia saja. Dalam perjuangan. Terus, Apa gunanya hal itu bagiku? ya, Jika orang mati tidak dibangkitkan, Iya. maka marilah kita makan dan mari minum. kita makan minum berpuas-puas.
berpesta pora terus. Sebab besok kita mati. Puji Tuhan. Rasul Paulus di sini juga kita melihat di dalam pelayanannya di hadapan Tuhan, Rasul Paulus telah menaklukkan dirinya kepada Allah. Amin, saudara. Setiap hari membawa dirinya ke dalam bahaya. Kemudian tiap-tiap hari berhadapan dengan maut. Karena sidang jemaat yang ia layani, sebagaimana ia berjuang melawan binatang buas di Efesus. Semuanya ia lakukan karena Yesus telah menjadi raja dan pemerintah sampai selama-lamanya. Kalau kita berjuang hanya menurut pertimbangan manusia, berjuang tetapi tidak bangkit dari maut. Mari kita makan dan minum, mari kita berpesta pora, mari kita berpuas diri, menuruti segala hawa nafsu dan keinginan daging, karena besok harus mati, tidak bangkit. Tetapi yang benar, Yesus Kristus sudah menjadi raja sampai selama-lamanya, karena ia telah menaklukkan dirinya di bawah Dia. Ia telah menaklukkan dirinya di hadapan Allah Bapa. Maka Rasul Paulus juga telah menaklukkan dirinya di hadapan Allah. Kalau tidak ada kebangkitan dari antara orang mati, mari kita makan dan minum, mari kita berfoya-foya, mari kita menuruti hawa nafsu dan keinginan daging yang jahat itu, karena besok harus mati. Tetapi yang benar, Yesus Kristus sudah menjadi raja untuk sampai selama-lamanya, karena ia telah menaklukkan dirinya di bawah Dia, di bawah Bapa, supaya Allah di dalam semua, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Maka tidak boleh berbangga diri, tidak boleh bermegah di dalam melayani Tuhan. Yang benar harus menaklukkan diri di hadapan Allah. Amin, saudara. Puji Tuhan. Karena Yesus Kristus sudah menjadi raja sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Mazmur 99 ayat 1. Dan yang Tuhan Raja yang kudus. Ya. Tuhan itu Raja. Tuhan itu Raja, saudaraku. Amin, saudaraku. Tadi kita sudah lihat bahwa Yesus Kristus sudah menjadi Raja sampai selama-lamanya. Dalam Mazmur ini juga kembali menyatakan di dalam Mazmur 99 ayat 1, Tuhan itu Raja. Ia Raja, ia akan memegang pemerintahan sebagai Raja sampai selama-lamanya. Terus maka bangsa-bangsa gemetar. Puji Tuhan, kalau Yesus tidak menjadi raja, dosa merajalela. Tetapi karena Tuhan itu raja, bangsa-bangsa gemetar, takut dan gentar, benci jahat, benci dosa kenajisan. Terus ia duduk di atas keruk-keruk, maka bumi goyang. Puji Tuhan, Tuhan itu raja. Adanya ia duduk di atas kerub-kerub. Ia duduk di atas kerub-kerub. Keluaran 25. Lebih rinci kita akan melihat di dalam Keluaran 25 ayat 10 dan 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Ya. Mengenai tabut perjanjian. Ya. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, terus 2,5 hasta panjangnya, Ya. 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tinggi. Ayat 17. Engkau harus membuat tutup perdamaian dari emas murni, Ya. 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya, terus dan haruslah kau buat 2 keruk dari emas. 2 kerub dari emas. Buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup perdamaian itu. Puji Tuhan. Haleluya. Di sini ada suatu perintah untuk membuat tabut perjanjian dari kayu penaga. Kemudian membuat tutup pendamaian dari emas murni dengan 2 kerub di atasnya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kesimpulannya tabut perjanjian itu terdiri dari 2 bagian. Sesuai dengan apa yang sudah kita baca
Kesimpulannya tabut perjanjian itu terdiri dari dua bagian, yaitu satu tabut atau peti perjanjian. Tabut atau peti menunjuk gereja Tuhan. Itu menunjuk gereja Tuhan. Sama dengan tempat loh batu. Dua, tutup pendamaian dengan dua kerub di atasnya. Tutup pendamaian dengan dua kerub di atasnya. Itu menunjuk Allah Trinitas. Itu menunjuk Allah Trinitas. Puji Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tutup grafira menunjuk Yesus sama dengan Allah Anak. Yang kedua, kerub pertama menunjuk Tuhan sama dengan Allah Bapa. Kerub ketiga, yang ketiga, kerub kedua menunjuk Kristus sama dengan Allah Roh El Kudus. Amin, saudara. Puji Tuhan. Sekarang mari arti rohani tabut perjanjian. Arti rohani dari tabut perjanjian. Satu, tata Allah. Dua, hubungan nikah antara Kristus sebagai kepala dan mempelai pria surga dengan sidang jemaat sebagai tubuh dan mempelai wanita Tuhan berdasarkan kasih. Arti rohani dari tabut perjanjian ada dua. Satu, tata Allah. Amin. Dua, hubungan nikah antara Kristus sebagai kepala dan mempelai pria surga dengan sidang jemaat sebagai tubuh dan mempelai wanitanya berdasarkan kasih. Itulah pengertian rohani dari tabut perjanjian, tata Allah dan hubungan nikah antara tubuh dengan kepala, Kristus dan sidang jemaat. Amin, saudara. Puji Tuhan. Ini hubungan berdasarkan kasih, bukan hubungan berdasarkan keinginan daging. Seperti Ishak suka kepada Esau karena dia suka makan daging buruan Esau. Tetapi di sini hubungan antara tubuh dengan kepala itu berdasarkan kasih agape, hubungan nikah yang begitu intim sekali. Amin, saudara. Puji Tuhan. Ayat 21 sampai 22. Haruslah kau letakkan tutup perdamaian itu di atas tabut, ya? Dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Ayat 20 sampai 22. Terus, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, ya. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang ada di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Selanjutnya, di sini ada perintah. Ya, selanjutnya perintah Tuhan, yaitu selanjutnya perintah Tuhan kepada Musa supaya meletakkan tutup pendamaian dengan dua kerub di atas, tutup pendamaian di atas tabut. Puji Tuhan. Selanjutnya di sini, Allah memberi perintah supaya meletakkan tutup pendamaian itu atau tutupan gerak-gerak dengan dua kerub di atasnya di atas tutup perjanjian, di atas tabut perjanjian itu. Puji Tuhan. Haleluya. Berarti Allah bertata di dalam tabernakel. Kesimpulannya, Allah bertata di dalam tabernakel. Jadi tabernakel itu, saudaraku, adalah wilayah kekuasaan dan pemerintahan Allah. Di luar tabernakel Allah tidak memerintah. Maka di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Selanjutnya perhatikan. Ketika Allah bertata di dalam tabernakel, maka dari antara kerub-kerub yang di atas tutup pendamaian itu, satu, Allah bertemu dengan umatnya. Dua, dia berbicara kepada kita tentang segala sesuatu. Amin, saudaraku. Selanjutnya, ketika Allah bertata di dalam tabernakel, maka dari antara kerub-kerub yang di atas tutup pendamaian itu, satu, Allah bertemu dengan umatnya. Dua, dia berbicara kepada kita tentang segala sesuatu. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya.
Itu sebabnya tadi, di atas tadi saya katakan, ketika Yesus menjadi Raja, memerintah sampai selama-lamanya, ini merupakan berita bahagia, berita sukacita, supaya kehidupan kita ini menjadi indah di hadapannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sekarang kita akan melihat satu persatu tentang Allah bertemu dengan umatnya. Tentang Allah bertemu dengan umatnya. Saudara, ini adalah pertemuan yang mengharukan. Ini adalah pertemuan yang mengharukan, yang disertai dengan keindahan dan kebahagiaan. Disertai dengan keindahan dan kebahagiaan. Mengapa tidak? Mengapa tidak? Sebab dahulu kita pernah meninggalkan Dia dan berpaling kepada yang lain. Itulah dosa kejahatan dan kenajisan. Sehingga banyak pelanggaran dan banyak kekeliruan yang terjadi. Puji Tuhan. Amin. Amin. Namun ketika Yesus Kristus menjadi Raja, tentu setelah Tuhan Yesus Kristus memerintah sebagai Raja, tentu setelah Ia menaklukkan dirinya di bawah Dia, yaitu Bapa, barulah kita bertemu kembali dengan Kristus sebagai Kepala. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Maka Dialah mempelai pria surga, Dialah kekasih jiwa kita, Dialah kekasih yang sejati. Sebab Ia tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah melupakan kita sebagaimana sekali Dia tahu kita adalah debu tanah yang hina, tapi Dia tidak melupakan kita. Ini itu sebabnya saya katakan pertemuan itu adalah pertemuan yang mengharukan setan. Karena kita pernah meninggalkan Dia dan berpaling ke lain hati, yaitu berbuat dosa kejahatan dan kenajisan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya namun ketika Yesus Kristus memerintah sebagai Raja, tentu setelah Ia menaklukkan dirinya di bawah Dia, yaitu Bapa, kita bertemu kembali dengan Kristus sebagai Kepala. Dialah mempelai pria surga, Dialah kekasih jiwa kita, Dialah kekasih yang sejati. Sebab apa? Sebab Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah melupakan kita. Dia tahu kita adalah di tangan. Haleluya. Puji Tuhan. Yesaya 60. Saya tidak mengerti. Tuhan membawa kita tentang perkara yang pertama, tentu Tuhan hendak menyatakan kasih sayang, kasih setia, sebab Dialah kekasih kita, kekasih jiwa kita, kekasih yang sejati. Karena mungkin saja saya tidak menutup orang per orang, mungkin saja kita pernah meninggalkan Dia. Haleluya, puji Tuhan. Tetapi ketika Dia memerintah sebagai Raja, kita bertemu kembali dengan Dia. Ini pertemuan yang sangat mengharukan sekali. Karena pertemuan itu penuh dengan keindahan dan kebahagiaan. Puji Tuhan. Yesaya 62 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ya. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Ya. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri. Karena Sion Tuhan tidak dapat berdiam diri. Oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang. Ya. Sampai kebenaran yang bersinar seperti cahaya, Ya. dan keselamatan yang menyala seperti suruh. Karena Sion Tuhan tidak dapat berdiam diri. Karena Yerusalem Tuhan tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suruh. Pendeknya,
Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian dan tidak akan pernah melupakan kita sampai selama-lamanya. Amin, saudaraku. Dia selalu ingat Sion, dia selalu ingat Yerusalem. Walaupun dahulu kita pernah meninggalkan dia, berbalik ke lain hati karena dosa kejahatan, dosa kenajisan. Tuhan tidak ingat itu. Tuhan lupakan kehidupan masa lalu. Tuhan tidak ingat-ingat. Tuhan itu bukan si pendendam. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 2. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, Terus. dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, Terus. dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Puji Tuhan. Dan sampai kelak akan dipermuliakan. Amin, saudaraku. Sampai pada akhirnya kelak akan dipermuliakan. Bertemu dengan Dia dalam kebahagiaan dan keindahan, dan selanjutnya kepada kita diberi nama baru. Selanjutnya kepada kita diberi nama baru. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Tuhan mau memulihkan keadaan Sion dan Yerusalem supaya bangsa-bangsa akan melihat kebenaran dan melihat kemuliaan dari Sion dan Yerusalem. Dan Tuhan akan memberi nama baru, dan Tuhan sendiri akan menentukan nama baru setelah Sion dipulihkan. Amin, saudaraku. Ayat 3. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di mana Mahkota dari seorang suami adalah ketundukan istrinya. Ayat panjang itu mahkota seorang suami itu ketundukan istrinya. Kalau istri tidak tunduk, itu seperti menggerogoti tulang-tulang begini. Kalau seorang istri, seorang ibu gembala tidak tunduk kepada seorang suami, maka penggembala tidak akan maju di mana-mana saja. Tuhan itu adil. Ulangi baca itu. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Itu kerinduan Tuhan. Menjadi mahkota keagungan Tuhan. Terus Dan serban kerajaan di tangan Allah. ini kerinduan Tuhan terhadap Sion dan Yerusalem. Kenapa harus dipulihkan? Supaya menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan menjadi serban kerajaan di tangan Allah. Sebab kemuliaan, mahkota kemuliaan dari seorang suami adalah ketundukan istrinya. Ketundukan seorang istri adalah mahkota kemuliaan seorang suami. Ini kerinduan Tuhan sehingga Sion dan Yerusalem dipulihkan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tentu kita tidak mengerti soal mahkota kemuliaan dan seorang suami, karena kita merasa diri sudah benar. Itu yang membuat Kristus kepala bersedih hati. Dia suami dalam kebenaran dan keadilan bersedih hati. Amin, saudara. Bersusah hati, tetapi dia senantiasa berusaha untuk memulihkan keadaan Sion dan Yerusalem supaya menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah. Sebab mahkota kemuliaan seorang suami adalah ketundukan istri. Amin, saudara. Amin. Dalam kesempatan ibadah dua penyembahan, kita sudah melihat bahwa ketundukan itu merupakan kesaksian yang murni dan kesaksian yang saleh. Jangan dilupakan itu. Amin, saudaraku. Amin. Ayat 4. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami. Iya, terus. Dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Haleluya. Terus. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku. Iya. Dan negerimu yang bersuami. Iya. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu. Iya. Dan negerimu akan bersuami.
Perhatikan, sidang mempelai Tuhan tidak disebut lagi yang ditinggalkan. Tidak disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan tidak disebut lagi yang sunyi. Haleluya. Puji Tuhan. Sebaliknya sidang mempelai Tuhan akan dinamai yang berkenan kepada Tuhan dan yang bersuami. Kristus kepala. Dialah mempelai laki-laki surga. Dialah suami kita. Suami yang tidak pernah melupakan dan meninggalkan kehidupan kita. Dia senantiasa berusaha untuk mengingat keadaan Sion dan Yerusalem. Berupaya untuk memulihkan keadaan kehidupan kita semua. Memulihkan ibadah, memulihkan pelayanan, memulihkan nikah, memulihkan rumah tangga. Segala sesuatu itu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sehingga sidang mempelainya tidak disebut lagi yang ditinggalkan suami, tidak disebut lagi yang sunyi. Sebaliknya sidang mempelai Tuhan akan dinamai yang berkenan kepada Tuhan dan yang bersuami. Seorang janda, orang yang ditinggalkan suami atau seorang janda, setiap hari-hari bersusah hati, dan hal itu telah dilukiskan oleh Yeremia di dalam tulisannya di dalam kitab Ratapan. Ketika Yerusalem ditinggalkan, dahulu Yerusalem itu bagaikan ratu yang begitu agung, tetapi begitu ditinggalkan menjadi suatu kota yang sunyi sepi. Tidak ada lagi keramaian di dalam kota. Tidak ada ibadah, tidak ada pelayanan. Tidak ada lagi kesukaan yang datang dari surga. Baik lewat firman pengajaran mempelai, baik lewat roh Tuhan sudah tidak ada lagi. Kemudian tidak ada lagi kasih di dalamnya. Tidak ada lagi keramaian kota. Keadaan Yerusalem betul-betul dalam keadaan sunyi sepi. Tetapi di sini kita perhatikan sebagai suami dan mempelai laki-laki surga berusaha untuk memulihkan keadaan kita semua. Amin. Memang kita mungkin pernah meninggalkan dia. Kita berpaling ke lain hati oleh karena dosa kejahatan dan dosa kenajisan. Tetapi rupa-rupanya Tuhan itu tidak bisa tinggalkan. Berarti dia gelisah melihat sikap kita yang selalu berpaling ke lain hati, selalu meninggalkan dia, tidak peduli dengan perasaannya. Tapi dia tidak tinggal diam, dia tidak tenang, dia berusaha untuk memberikan syukur. Haleluya. Supaya kita disebut sebagai yang berkenan dan yang bersuami. Puji Tuhan. Ayat yang kelima. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti jiran hatinya, seorang mempelai melihat pengantin perempuan. Demikianlah Allahmu akan jiran hati atas Tuhan. Haleluya. Seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah Allah sebagai mempelai laki-laki surga, sebagai suami akan dirangkat sinar mempelai wanita. Sebab mempelai wanitanya sudah diakui sebagai istri pada masa mudanya. Amin. Berkira. Itu sebabnya saya katakan, jika Yesus memerintah sebagai raja, di situ kita akan bertemu dengan dia.
pertemuan inilah yang sangat mengharukan sekali. Pertemuan yang penuh dengan kebahagiaan dan suatu keindahan yang luar biasa dan tidak bisa tergambarkan. Rupa-rupanya Tuhan tidak tinggal, hatinya gelisah. Selama kita meninggalkan Dia, kita berpaling ke lain hati, yaitu karena dosa kejahatan dan dosa kenaikan. Hatinya tidak tenang. Haleluya. Tuhan. Ada suami di sini senang istrinya pergi ke lain hati. Ada istri di sini senang suaminya pergi ke lain hati. Itu dikaya hancur. Kehidupan semacam yang harus dikomunikasi. Sebab itu Yesus harus memerintah sebagai ayah untuk sampai selama-lamanya, supaya kita bertemu dengan Dia. Amin. Selama kita mendiami kemah ini, kita banyak menderita. Kita harus beralih kepada kemah yang lain, bertemu dengan Dia untuk sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Yesaya 54. Ayat yang keempat. Perhatikan di Quran muda ya. Perhatikan firman Tuhan malam sore ini ya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Doakan kamu hubungan dengan Tuhan, doakan hubungan orang lain dengan Tuhan. Sampai hari ini hati Tuhan tidak tenang. Tuhan inginkan pemulihan terjadi. Yesaya 54 ayat 4 sampai 6. Ya, janganlah takut, ya, sebab engkau tidak akan mendapat malu, ya, dan janganlah merasa malu, ya, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. kita sudah bertemu, karena kita sudah bertemu, terus Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu, ya, dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. terus Sebab yang menjadi suamimu, dialah Dia yang menjadikan engkau. ya, Tuhan semesta alam namanya, ya, yang menjadi penebus bumi yang dan menjadi menjadi penebusmu, yang maha kudus. Allah Israel. Ya, Yang disebut Allah seluruh bumi. ayat 6. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Iya, Tuhan memanggil engkau Tuhan kembali. memanggil karena Yesus memerintah sebagai raja terus. Pasangan istri dari masa muda akan tetap ditolak. Ya. Firman Allahmu. Firman Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, namun Tuhan memanggil dan mempelainya kembali. Inilah pertemuan yang mengharukan. Inilah pertemuan yang mengharukan. Puji Tuhan. Haleluya. Maka sebagai si dan mempelai wanita Tuhan yang disebut sebagai istri akan melupakan malu keremajaannya dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaan. Selama kita berpaling dari Dia, itu masa kejandaan. Selama kita waktu kita meninggalkan Dia, itu masa kejandaan. Tetapi begitu bertemu kembali dengan Kristus kepala, Dia memerintah sebagai raja, maka sidang mempelai Tuhan disebut juga sebagai setari akan merupakan malu keremajaan, merupakan malu keremajaannya, kemudian tidak akan mengingat lagi aib kejandaan. Aib kejandaan. Ketika meninggalkan Kristus kepala, Dia suami, itu adalah kehidupan janda, susah sebagai orang janda. Tetapi ketika bertemu kembali, mempelai Tuhan merupakan malu keremajaan, masa remaja, masa yang bodoh itu, dan tidak mengingat lagi aib kejandaannya. Tuhan baik. Haleluya. Tuhan mau kita menjadi
mahkota di tangan Tuhan dan serban di tangan Allah. Haleluya. Mahkota kemuliaan seorang suami, Kristus kepala suami adalah ketundukan istrinya. Itu mahkota dari suami. Tidak ada lagi mahkota yang lain. Itu harus dimengerti. Puji Tuhan. Haleluya. Maka karena Allah yang menjadi suami dan kebenaran. Coba ulang dibaca. Ayat yang kelima. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Yang menjadikan suami daripada mempelai wanita Tuhan adalah dia yang menjadikan kita. Terus Tuhan semesta alam namanya. Tuhan semesta alam terus Menjadi penembusmu ialah yang Maha Kudus. yang menjadi penembus ialah yang Maha Kudus. Allah Israel. Ya. Kita dijadikan istri untuk selama-lamanya dan kita sudah ditebus oleh darah anak domba sebab dia telah menaklukkan hati bawah dia, yaitu Bapa. Amin. Betapa mulianya, betapa agungnya Tuhan. Dia kepala, saya mau menentukan kepalanya untuk menjemput kita kembali, supaya kita ada di dalam kebahagiaan kita. Haleluya. Ayat 7. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Sesaat lamanya kita ditinggalkan, supaya kita boleh merasakan, supaya kita boleh mengalami, supaya kita betul-betul mau menaklukkan diri di bawah dia, masuk dalam pengalaman kematian. Tetapi karena kasih sayang yang besar, mempelai lagi surga, dialah suami, mengambil kita kembali untuk menjadi mempelai wanitanya, untuk menjadi istrinya. Bukan untuk selamanya dia melupakan kita, tetapi untuk sesaat Tuhan mau ajar kita supaya betul-betul kita menaklukkan diri di bawah dia. Ada dalam pengalaman kematian. Dia tidak akan meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Karena kasih sayang dan kasih setia. Ayat yang ke-8. Dalam murka yang meluap, Ya. aku telah menyembunyikan wajahku. Dia telah meninggalkan untuk sesaat. Terus Terhadap engkau sesaat lamanya. ya, Tapi dalam kasih setia abadi, ya, aku telah mengasihani engkau. Ya. Firman Tuhan menembusmu. puji. Untuk sesaat lamanya kita ditinggalkan. Untuk sesaat lamanya dia menyembunyikan dirinya oleh karena amarah, karena dosa kita, karena kita sempat meninggalkan dia. Kita pun ditinggalkan untuk sesaat. Tetapi oleh karena kasih sayang yang besar, Tuhan mengambil kita kembali. Dan ayat 8, oleh karena kasih setia yang abadi, Tuhan telah mengasihani kita kembali. Kasih sayang Tuhan dan kasih setia Tuhan yang menjadikan kita untuk menjadi mempelai wanitanya. Memang dia marah sekali waktu kita meninggalkan dia. Dia betul-betul menyembunyikan wajahnya. Menyembunyikan wajahnya. Sehingga betul-betul kita jauh dari kemuliaan. Dan itulah yang disebut masa kejayaan. Keremajakan. Tetapi dia tidak tinggal dengan hatinya geli ketika kita berpaling dari dia. Karena dosa jahat, dosa mati. Oleh kasih sayangnya kita diambil kembali, dan oleh kasih setianya yang abadi kita dijadikan mempelai wanitanya. Sungguh pertemuan yang sangat mengharukan sekali. Amin. Amin. Sudah sendiri berapa kali kita berbuat jahat,
berbuat najis dalam pikiran, menginginkan sesuatu yang najis kepada yang lain. Berapa banyak? Dan memang Tuhan sangat marah oleh karena perbuatan yang salah. Kalau kita menginginkan wajahnya, tidaklah kemuliaan Allah. Tetapi rupanya dia tidak bisa menahan dirinya. Dengan kasih sayang yang kita diambil Tuhan, dengan kasih setianya yang abadi, dia mengasihani kita dan dijadikan mempelai wanitanya untuk selamanya. Suatu pertemuan yang sangat menghapuskan kita. Haleluya. Tidakkah saudara terharu dengan kasih sayang, kasih setia Tuhan yang lain? Berapa banyak kita membawa kepada Kristus kepada suami, karena kita merasa diri selalu lebih baik dan benar dari kita. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Tetapi kasih sayang, kasih setia menjadikan kita sebagai mempelai wanita. Puji Tuhan. Sekarang tentang Tuhan akan berbicara tentang segala sesuatu kepada mempelai wanitanya. Tadi Tuhan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Di situ ada pertemuan yang pertama, yang kedua tentang Tuhan akan berbicara tentang segala sesuatu. Boleh baca dulu Keluaran supaya bisa mengingat. Benang merahnya tidak putus. Ayat 22, Keluaran 25, 22. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan di sana aku akan bertemu dengan engkau. Setelah Yesus memerintah sebagai raja, dia akan bertemu dengan kita. Itu yang sudah saya sampaikan terus. Dan dari atas tubuh pendamaian itu, Ya. dari antara kedua grup yang di atas tabung hukum itu, Kemudian, aku akan berbicara dengan engkau ya. tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu. Tuhan. Sekarang tentang Tuhan akan berbicara tentang segala sesuatu kepada mempelai wanitanya. Matius 13. Matius 13 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Terus, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya. Ya. Kenapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Ya. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Ayat 2. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat 3. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Intinya di sini, Tuhan berkata-kata kepada orang banyak dalam bentuk perumpamaan. Dalam bentuk perumpamaan. Karena satu, mereka mempunyai mata tetapi tidak melihat. Mempunyai mata tetapi tidak melihat. Ini sama artinya pura-pura tidak tahu. Sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu. Puji Tuhan. Itu bisa kita lihat contohnya di dalam Injil Matius pasal 23, di mana ahli-ahli Taurat dan orang Farisi mengajarkan tentang salib, tetapi mereka sendiri tidak menyentuh salib itu sendiri. Amin, saudara. Kemudian dua, mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Sama artinya tidak dengar-dengaran. Orang yang tidak dengar-dengaran suka mendahului kehendak Tuhan. Kalau kita mendahului, kalau seseorang mendahului kehendak Tuhan, maka ia akan banyak melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran-pelanggaran. Coba saudara perhatikan, kalau saudara mendahulukan kehendak Tuhan, di situ terjadi banyak pelanggaran, di situ banyak terjadi kekeliruan, dan itu kita melihat sendiri dan berkaca dari pengalaman sendiri. Itu banyak kali mendahului kehendak Tuhan. Dan di antara kita banyak
mendahului kehendak Tuhan, sehingga di situ terjadi banyak pelanggaran, di situ banyak terjadi kekeliruan, karena tidak mau mendengar-dengar, lebih kepada menuruti kehendak, sehingga terjadi kekeliruan. Itu sebabnya Tuhan berbicara kepada mereka dalam bentuk perumpamaan saja. Puji Tuhan. Mereka tidak mempunyai mata yang dapat melihat, mereka tidak mempunyai telinga yang dengar-dengar. Sehingga Tuhan Yesus hanya berbicara kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Maka kita selalu berdoa kepada Tuhan supaya kiranya Tuhan terus bukakan rahasia firman Tuhan. Siapa yang berdoa, siapa yang berindu supaya terjadi pembukaan rahasia firman. Mereka yang selalu mau dengan mata terbuka untuk melihat kehendak Tuhan, mereka itu adalah orang yang dengar-dengar tentunya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah berdoa untuk supaya terjadi pembukaan rahasia firman. Dapat dipahami semua. Tuhan, haleluya. Ayat 14. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sampai ayat yang ke-15. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat dan tutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Puji Tuhan. Penyebab tidak melihat dan tidak mendengar, hati mereka menebal, sehingga mereka tidak mengalami pertobatan. Puji Tuhan. Sebab itu kehidupan yang dipulihkan di situ akan mengalami kesembuhan. Bukan saja kesembuhan, kehidupan yang dipulihkan, saudara, pasti di situ ada terjadi kesembuhan. Amin, saudara. Jangan menyimpan kepahitan, supaya jangan ada penyakit liver. Haleluya. Jangan ada kepahitan, akar kepahitan, supaya jangan sakit liver. Supaya jangan ada pasir-pasir di tubuh. Kalau dipulihkan, pasti terjadi kesembuhan. Sakit apa saja disembuhkan, termasuk sakit mata, termasuk jengkel hati. Kalau sudah dipulihkan, pasti terjadi kesembuhan. Tapi mengapa tidak mengalami kesembuhan? Karena mereka tidak mempunyai mata yang melihat dan telinga yang mendengar. Hati mereka sudah menebal. Sehingga Tuhan berbicara kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Tuhan tidak berbicara kepada mereka tentang segala sesuatu, terutama lebih tentang segala sesuatu, yaitu rahasia kerajaan surga. Itu sebabnya akhirnya mereka tidak mengalami keselamatan, tidak memperoleh keselamatan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Injil Matius 13 ayat 34 sampai 35. Firman Tuhan. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak. Ayat 33 Yesus menceritakan perumpamaan. Ayat 34 semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak. Terus dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikan kepadanya, diulangi, tidak disampaikannya kepada mereka. Semuanya disampaikan dalam bentuk perumpamaan. 35. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku. Aku mau membuka mulut memang. Terus mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Orang banyak tidak mengalami hal yang tersembunyi. Karena Tuhan berbicara kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Hal-hal yang tersembunyi itu tidak tersingkap. Kalau Tuhan berbicara,
hanya dalam bentuk perumpamaan. Siapa yang pernah naik ke surga? Siapa yang pernah melihat Allah? Siapa yang mengetahui rahasia kerajaan surga? Semuanya masih tersembunyi. Kenapa? Karena Tuhan berbicara kepada orang banyak dalam bentuk perumpamaan saja. Tapi kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dalam setiap pertemuan ibadah terus Tuhan menyatakan rahasia kerajaan surga lewat pembukaan firman. Sehingga yang tersembunyi semuanya tersingkap. Yang terselubung tersingkap. Dosa dibongkar dengan tuntas. Rahasia surga terbuka. Tetapi sayang kepada orang banyak Tuhan berbicara dalam bentuk perumpamaan saja. Sangat disayangkan. Sehingga segala yang tersembunyi itu tidak tersingkap. Alkitab mengatakan umatku binasa karena mereka tidak mempunyai pengertian. Dalam nas yang lain, lihatlah jemaat kalau tidak mempunyai wahyu. Kalau tidak ada wahyu, jemaat diam. Tidak dengar-dengar. Tetapi Yesus memerintah sebagai Raja untuk sampai selama-lamanya, supaya dia berbicara kepada kita tentang segala sesuatu kepada mempelai wanitanya. Hanya khusus kepada mempelai wanita, ya. Amin. Hanya khusus kepada mempelai wanita saja. Maka kita patut bersyukur dengan pengajaran mempelai. Yang menerima pengajaran mempelai dan menggunakan mata yang terbuka, telinga yang mendengar, akan dijadikan menerima mata yang terbuka, telinga yang mendengar untuk pengajaran mempelai, dijadikan mempelai wanita. Mempelai wanita di surga, dia suami, dia kepala, dia suami. Dia hanya berbicara yang bersifat rahasia, hanya berbicara kepada istrinya. Yang bersifat rahasia, suami hanya berbicara kepada istri. Kalau itu sifatnya rahasia, itu hanya berbicara kepada istri. Pada yang bukan istrinya, dia tidak akan mengucapkan hal-hal yang rahasia. Di situ kebanggaan kita semua. Di situ. Maka orang yang menolak pengajaran mempelai, satu kali nanti dia akan menerima akibatnya. Jangan bermain-main dengan pengajaran mempelai. Itu pemurahan besar kepada kita semua. Puji Tuhan. Baik, Matius 3. Sekarang kita akan lihat di dalam Injil Matius 13 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ya. Jawab Yesus. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, Ya. tetapi kepada mereka tidak. Ya. Terus. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Terus, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Pada murid-murid diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Kepada murid-murid diberitahukan mengenai rahasia kerajaan surga. Puji Tuhan. Karena kepada murid-murid, karena murid-murid rahasia kerajaan surga kepada murid-murid. Karena kepada murid-murid Tuhan memberi arti rohani ketujuh perumpamaan yang diberitahukan oleh Tuhan. Kepada orang banyak hanya dalam bentuk perumpamaan, tetapi kepada murid-murid Tuhan memberi arti rohani dari ketujuh perumpamaan tersebut. Haleluya. Puji. Haleluya. Nah, mari ada poin ketujuh perumpamaan itu. Satu,
tentang penabur, 2 ladang di antara gandum, 3 biji sesawi, 4 ragi tentang ragi, 5 harta terpendam, 6 mutiara yang berharga, 7 tentang bukan. Nah, perumpamaan ketujuh perumpamaan ini, arti rohani ketujuh perumpamaan ini diberitahukan kepada murid-murid. Berarti sama artinya rahasia kerajaan surga diberitahukan kepada murid-murid. Puji Tuhan. Saudara catat saja. Ada 2 rahasia besar di bumi yang harus kita ketahui. Ada 2 rahasia besar di bumi yang harus kita ketahui. Selama kita mengikuti Tuhan, ada 2 rahasia besar di bumi yang harus kita ketahui. Yang pertama, Efesus 5 ayat 32. Efesus 5 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Baca 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Yang bersatu dengan istri. Laki-laki meninggalkan ayah ibu untuk bersatu dengan istrinya, terus Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. ini bicara nikah. Amin, saudaraku. Laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini bicara soal nikah. Puji Tuhan. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dipersatukan. Ini bicara tentang nikah. Ayat 32. Rahasia ini besar. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi rahasia itu besar. Yang dimaksudkan ialah rahasia nikah, yaitu hubungan antara Kristus dan jemaat. Itu harus kita ketahui. Maka kita patut berbuat untuk mengetahui rahasia nikah, yaitu hubungan antara Kristus sebagai kepala dan mempelai ke surga dengan sidang jemaat sebagai tubuh dan mempelai perempuannya. Maka perlu untuk menikmati pembukaan rahasia firman lewat pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Nah, mungkin kita mengerti tentang rahasia nikah, sementara yang dibicarakan soal berkat, yang dibicarakan soal hal-hal yang lahiriah, perkara di bawah, itu sesuatu yang tidak mungkin. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Yang sudah mengerti tentang rahasia nikah, maka di situ akan ada 2 praktek. Suami mengasihi istri dan istri tunduk kepada suami. Ini yang sudah mengerti tentang rahasia nikah. Inilah rahasia yang pertama, rahasia besar yang pertama yang harus kita ketahui di bumi. Amin, saudara. Yang kedua, rahasia besar yang kedua, selama kita ada di bumi, 1 Timotius 3 ayat 6. Baca. 1 Timotius 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Ya. Dia yang telah Agunglah rahasia ibadah. Besar. Terus Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, ya, dibenarkan dalam roh, gunakan dalam roh kudus. yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, Ya. diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, Ya. yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Rahasia besar yang kedua adalah rahasia ibadah. Rahasia besar yang kedua yang harus kita ketahui selama kita ada di bumi ialah rahasia ibadah. Puji Tuhan. Lewat ibadah ini kita mengetahui tentang Dia, yaitu Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, kemudian dibenarkan dalam roh, yang menampakkan
menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Bagaimana kita orang yang jauh, kita bangsa kafir, bisa mengetahui tentang keberadaan dia, ihwal dia? Tentu karena kita boleh menerima rahasia besar yang kedua. Itulah rahasia ibadah. Kalau kita tidak beribadah, kita tidak pernah mengenal dia. Siapa Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa mengenal dia? Kalau kita tidak mengerti tentang rahasia yang kedua, yaitu ibadah. Tetapi dari ibadah inilah kita mengerti dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Karena kalau secara ilmiah tidak mungkin Tuhan menjadi manusia. Tuhan tetap Tuhan, manusia tetap manusia. Itu ilmiah pengertian manusia. Tetapi lewat ibadah ini kita boleh mengerti bahwa dia telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh. Dibenarkan dalam roh. Apa buktinya? Roh Tuhan, roh Allah membangkitkan Yesus dari maut. Setelah bangkit, dia menampakkan dirinya kepada malaikat. Lalu diberitakan di antara, lalu peristiwa itu diberitakan di antara bangsa-bangsa, termasuk bangsa kafir yang tidak mengenal Allah. Yang dipercayai di dalam dunia diangkat dan akhirnya juga dia dipermuliakan. Kita kan bangsa kafir. Bagaimana kita bisa mengerti tentang dia? Bagaimana mungkin kita bisa mengenal dia? Bagaimana mungkin kita mengetahui dia? Tetapi oleh karena ibadah yang adalah rahasia yang besar yang kedua ini, kita boleh mengerti tentang Allah. Maka sangat rugilah rasanya kalau orang tidak mau beribadah kepada Tuhan. Sampai kapan? Dia tidak akan pernah mengenal Allah yang sesungguhnya. Walaupun dia berkata, aku percaya. Kalau soal percaya, setan pun percaya kepada Tuhan. Amin. Harus beribadah. Kira-kira dapat dipahami dengan benar. Orang tua harus bertanggung jawab dengan ibadah anak. Saya sebagai gembala harus bertanggung jawab dengan ibadah dan sidang jemaat. Harus dengan sungguh-sungguh. Yang melayani Tuhan, imam-imam harus dalam tangisan yang benar. Kami sudah puji Tuhan. Haleluya. Nah, itu rahasia, dua rahasia besar ini. Sekarang rahasia kerajaan surga. Ini yang akan diberitahukan oleh Tuhan kepada kita. Wahyu 22 ayat 3-5. Demikian teman-teman. Ya, silakan. Maka tidak akan ada lagi laknat. Satu, tata Allah dan tata anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya. Dan namanya akan tertulis di dari mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Malam tidak ada lagi di dalam kerajaan surga terus. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Tidak ada lagi malam terus. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Ya, tidak ada malam terus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Sebagai raja sampai selama-lamanya. Inilah ada 7 rahasia kerajaan di dalam kerajaan surga. 1, tidak ada lagi laknat dalam kurung kematian. 2, tata Allah dan tata anak domba ada di dalamnya. 3, beribadah, hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. 4, wajahnya, mereka akan melihat wajahnya. 4, akan melihat wajahnya. 5, namanya akan tertulis di dahi mereka. 6, malam tidak ada lagi di sana. 7, memerintah sebagai raja, mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. 7 hal ini
adalah rahasia kerajaan surga yang Tuhan beritahukan kepada kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dari 7 perkara ini ada 2 hal penting yang harus kita pelajari dan kita praktekkan selama kita ada di bumi, yaitu perkara yang ketiga, yaitu beribadah kepadanya. Amin, saudaraku. Beribadah kepadanya. Kemudian perkara yang ketujuh, memerintah sebagai raja, berarti melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi beribadah dan melayani itu bagian dari rahasia kerajaan surga turun ke bumi. Haleluya. Puji Tuhan. Itu rahasia kerajaan surga yang turun ke bumi. Kenapa Tuhan memberitahukan lagi kepada kita? Karena Tuhan merindu supaya kita mau dijanjikan mempelai wanitanya, menjadi istri dalam keadilan, menjadi istri dalam kebenaran, tidak lagi yang bisa yang ditinggalkan dan yang sunyi, tetapi yang berkenan dan yang bersuami. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi ketujuh rahasia yang ada jadi rahasia surga inilah yang membuat kita nanti bahagia sampai selama-lamanya. Ya, amin, saudaraku. Baik, ada 7 kali perkataan bahagia di dalam kitab Wahyu 1 ayat 3. Tidak usah lagi dibaca ya. Wahyu 2, Wahyu 14 ayat 13. 3, Wahyu 16 ayat 15. 4 ayat Wahyu 19 ayat 9. 5, Wahyu 20 ayat 6. 6, Wahyu 22 ayat 7. 7, Wahyu 22 ayat 14. Jadi rahasia kerajaan surga turun ke bumi, itulah yang membuat kita bahagia sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Dan ada 7 bahagia yang tertulis di dalam kitab Wahyu 1, Wahyu 1 ayat 3, 2, Wahyu 14 ayat 13, 3, Wahyu 16 ayat 15, 4, Wahyu 19 ayat 9, 5, Wahyu 20 ayat 6, Wahyu 22 ayat 7, 7, Wahyu 22 ayat 14. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat yang terakhir, Ibrani 12 ayat 26. Ibrani 12 ayat 26 ayat sampai 29. Demikian firman Tuhan. Ayat 26 dulu. Tanggung jawab yang berat. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Dia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Tuhan, setelah lagi bumi berlalu, langit yang pertama, bumi yang pertama berlalu, maka Tuhan akan menampilkan surga itu langit yang baru. Amin, saudaraku. Tuhan akan menunjukkan kerajaan surga yang tak tergoncangkan itu. Ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, marilah kita marilah kita mengucap syukur. 2, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin, saudara. Kita boleh mengalami kebahagiaan yang kekal karena kerajaan surga adalah kerajaan yang tak tergoncangkan. Sesuatu yang tak tergoncangkan sifatnya kekal. Berarti kebahagiaan di dalamnya juga kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua.